dalam perspektif agama Konghucu. Bapak Ibu yang terhormat, kita ketahui bahwa makna semangat perjuangan 45 adalah sangat tinggi, kita tahu, dalam menghadapi penjajahan para pejuang kita dan puncaknya merebut kembali kemerdekaan. Juga keteguhan hati serta optimisme, keyakinan, semangat pantang menyerah para pejuang kita dalam menghadapi berbagai kesulitan untuk mencapai kemerdekaan itu. Dan yang terpenting adalah kesatuan dan kerjasama. Semangat gotong royong para pejuang 45 kita dalam mencapai tujuan yang mereka idamkan bersama. Malam hari ini kami akan membawakan tema melanjutkan semangat juang 45 dalam perspektif agama Konghucu, di mana kita berarti meneruskan jiwa semangat, nilai-nilai perjuangan dalam konteks kekinian. Semangat ini mencakup kerja keras kita, disiplin, cinta tanah air kita, persatuan, keberanian dalam menghadapi segala macam tantangan. Kita semua generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton sejarah, tapi kita juga menjadi pemain aktif untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita coba telaah dan renungi yang akan dibawakan oleh pemateri dari agama Konghucu, Ibu Changlo Dr. Hewan Liang Kasbe. Kepada Ibu Dok Changlo Dr. Hewan Liang Kasbe, saya persilakan. Selamat malam, salam semua saudara. Salam sejahtera. Nah, malam ini kita dalam merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Tema yang dibawakan adalah dengan semangat pejuang 45 kita membangun NKRI. Pada waktu ini karena kita sudah merdeka, kita tidak berperang melawan penjajah seperti tahun 45. Tetapi untuk perjuangan masih tetap berjuang. Karena berjuang itu tidak hanya melawan penjajah yang orang asing, tetapi penjajah itu misalnya apa namanya, langkah-langkah korupsi, langkah-langkah medsos, langkah-langkah kejahatan, itu kita harus berjuang untuk menanggulangi itu semua. Maka eh, di dalam salah satu ayat suci di agama Konghucu itu terdapat di 4 penjuru lautan semuanya adalah saudara. Jadi kita semua harus merasa persaudaraan itu tinggi karena semua enggak semua manusia itu harus menjunjung tinggi persaudaraan dan melupakan dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Misalnya di Indonesia perbedaan suku, perbedaan tempat tinggal, itu perbedaan agama, itu sebaiknya dihapus karena kita semua adalah saudara. Dan tujuan kita adalah membela dan membangun NKRI kesayangan kita. Jadi kita harus bersatu, uh, yang sebagai dasar adalah Pancasila, semuanya bersatu dan membela negara. Persaudaraan itu artinya adalah saling menghormati, saling bertenggang rasa antara satu sama lain. Perbedaan boleh ada, tetapi kita harus bertenggang rasa, harus bersatu. Dan persatuan ini sebaiknya didasari oleh perasaan cinta kasih. Kalau ada cinta kasih di antara kita semua, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia,
ya maka kita akan rukun, damai, dan semuanya bisa membangun NKRI dengan baik. Karena tahun ini kita Indonesia memasuki ulang tahun yang ke-80 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. 80 tahun itu penuh perjuangan, dan sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kita harus tetap berjuang. Karena kalau enggak, kita akan dijajah, bukan dijajah seperti zaman 45, tetapi dijajah secara ekonomi, secara apa? Bukan perbudakan lagi, tapi penjajahannya misalnya uh, orang bekerja di luar negeri, kemudian berita-beritanya ada yang diculik dan sebagainya. Ya kita harus melawan itu. Dan misalnya ada yang miskin, ada yang kaya, yuk kita saling saling menolong, membantu. Di sini tidak ada terus, oh aku kaya, kumpul dengan yang kaya, aku miskin, ya, minta tolong kemana-mana, tidak dibantu, tidak bisa. Kita harus bersatu, saling bertenggang rasa, kemudian agama pun boleh berbeda, jalan agama berbeda-beda, ya. Tetapi semua agama menurutku itu adalah baik, dan kita memiliki satu Tuhan. Semua agama, semua manusia itu memiliki satu Tuhan. Jadi ayo kita bersatu untuk membangun NKRI. Dan uh, kita sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, itu kan dilahirkan di Indonesia. Kita makan dari bumi Indonesia. Maka kita harus mencintai tanah air kita dan sesama penduduk warga negara Indonesia. Tidak bisa saling, oh itu katakan orang dari Jawa, orang dari Sumatera, orang Cina, tidak ada. Oh itu agama A, agama B, agama C, tidak ada. Tetapi semua adalah warga negara Indonesia yang harus bersatu untuk membangun Indonesia. Ya, itu sebagai wawasan saya, persaudaraan itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita semua adalah saudara, kita apa tidak akan iwuh pekiwuh membantu sesama atau minta pertolongan pada sesama. Enggak, karena kita satu saudara, dan NKRI adalah rumah besar kita. Jadi tidak ada, oh rumahnya bagus, rumahnya jelek. Kalau dianggap rumahnya jelek, yaitu rumah kita. Rumahnya bagus adalah rumah kita. Yuk kita bersama-sama membenahi NKRI ini. Pendidikan pun itu harus dibagi rata. Tidak ada yang, oh enggak sekolah, enggak punya biaya. Nah, sekarang pun pemerintah kan membagikan, ada sekolah rakyat dan sebagainya. Ya, saya berharap mudah-mudahan kita dalam jagongan ini kita semua bersatu, dan setiap agama itu membimbing umatnya untuk bersatu, untuk kemakmuran dan kesejahteraan NKRI memasuki era ulang tahun yang ke-80. Demikian, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Changlo dari Liang Kasbe. Sangat singkat tapi cukup memberikan kita wawasan bahwa negara kita adalah negara besar, negara kesatuan yang harus kita jaga, dan kita berharap melalui Zoom IMP ini kita adalah pionir-pionirnya
dan menjadi panutan atau teladan bagi teman-teman kita yang masih ada di luar sana. Baik, mungkin penanggap pertama, Mungkin bisa dari tokoh Hindu dulu ya Pak Junarto. Ini sudah hadir ada di sini. Sebentar. Bu Nilo. Iya, dengan Ibu Dr. Niluh Putu Kertiasi, SESPD, HMPDH. Ya, bisa Ya, dipanggil saya persilakan Niluh Putu. Bu Nilo Putu dari Agama Hindu untuk menanggapi materi dari Ibu Liang Kaspe hari ini. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu Kertiasi. Iya. Baik, salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Suaranya Sudah jelas kok Ibu suaranya. ya, baik sebelumnya. Jadi dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber terkait dengan halo ya. Baik terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sungguh sangat luar biasa sekali ya. Jika kami dalam perspektif Hindu bahwasannya di kami ada yang disebut dengan Wasudewa Kutumbaga. Jadi bahwasannya kita bersumber dari satu yakni Tuhan atau yang dikenal dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dari apa yang tadi disampaikan ya, tadi apa yang disampaikan sangat relevan nilai-nilai Hindu yang masih sangat relevan dengan kami di Hindu gitu bahwasannya bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi melalui ajaran-ajaran Tatuam Asi, bahwasannya kita semua adalah bersaudara, kemudian ajaran tidak menyakiti, kemudian juga bagaimana kita berkarma yang baik, melakukan sesuatu yang baik, yang berarti untuk agama dan juga untuk negara Republik Indonesia ini. Dan kaitannya juga dengan Pancasila, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Hindu, yakni sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya kita harus mengutamakan kemanusiaan. Kemudian bagaimana persatuan Indonesia, bagaimana kita semua bahwasannya kita harus selalu saling mendukung dengan NKRI ini. Walaupun kita berbeda, tetapi kita berasal dari satu. Kemudian keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia bagaimana tercermin dalam doa dan kebahagiaan sehingga kita semua ini adalah sumbernya dari satu. Jadi intinya kita selalu mengutamakan kebersamaan bahwasannya kita satu NKRI. Jadi demikian, salam bersaudara. Kita salam bersaudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Bu Niluh atas tanggapannya. Kelihatannya poin-poinnya hampir-hampir sama bahwa kita semua walaupun kita beda agama, beda keyakinan, kepercayaan, intinya bahwa persaudaraan ada di setiap agama kita, hanya sebutannya atau mungkin cara penyampaiannya beda-beda. Tapi dalam inti samanya, semuanya sama. Penanggap kedua, saya lihat ada Pak Januri Haryanto dari Tokoh Penghayat dan Kepercayaan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. Maaf saya tidak bisa on cam. Salam semua saudara. Udahnya campur angin. Iya, ini udahnya campur angin untuk bonus petir barang ya. Iya, tidak bisa on cam. Ya,
Jadi di saat-saat sekarang itu yang saya rasakan, kita ini memang merdeka karena ditinggal pergi oleh penjajah. Namun pesan dari Bung Karno, musuh yang terberat adalah yang ada di dalam. Nah, ada di dalam ini bisa timbul dari pihak lain, contohnya banyak terjadi intoleran, sehingga ono intoleran ya neng IMP gitu loh, kena gue contoh ini. Nah, apalagi musuh yang muncul dari dalam diri sendiri. Maka tepat sekali apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang di depan tadi. Di ajaran kami juga ada ayatnya yang bersumber dari Sabda 6 namanya. Itu mengatakan, oleh karena kita ini jenis hidup golongan manusia, maka harus ditandaskan sedalam-dalamnya tentang kemanusiaan. Nah, kenapa semua kejadian yang ada kita mau membangun, melanjutkan perjuang-perjuang yang telah terdahulu, namun kalau kita tidak mempunyai rasa kemanusiaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kayak peristiwa nggone Pati itu nanti. Besok itu ada demo lagi tuh Pati itu. Karena tidak ada rasa kemanusiaan. Mundake puacek sak enake udele dhewe. Ya gak apa-apa lah, itu urusan mereka. Tapi hal tersebut tidak mengacu pada rasa kemanusiaan. Bagaimana kita bisa membangun negara ini bisa aman, tentram? Nah, maka di sini kita harus mengedepankan rasa kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan adalah pengejawantahan dari sifat-sifat Tuhan, Maha Welas dan Maha Kasih. Nah, ini sifat-sifat ini harus, kalau kita mengakui loh ya, kalau kita ini mengakui bahwa kita ini punya Tuhan gitu aja ya. Ada yang menciptakan kita dan kita memiliki Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan, meniru sifat-sifat dari yang Maha Kuasa. Kalau sifatnya yang Maha Pencipta, ya paling isone nyiptake panci, lampu, kompor itu. Tapi yang lebih signifikan adalah sifat-sifatnya yang Maha Welas dan Asih. Demikian waktu dan tempat saya kembalikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak Januari Haryanto atas tanggapannya. Saya juga sependapat bahwa kita manusia ini memiliki sifat-sifat Tuhan ya, di dalam diri kita semua. Ada sifat ulas asih, membenarkan diri, bijaksana, dan kesusilaan yang ada di diri kita masing-masing. Dan kita di dalam kehidupan, saya pendapat bahwa manusia harus ditandaskan atau ditegaskan sifat kemanusiaan kita, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Januari Haryanto. Penanggap berikutnya dari agama Buddha. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Selamat malam. Monggo Bante. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan
pemaparan dari para sesepuh yang telah menyampaikan berbagai macam pandangan-pandangan yang memperkaya pengetahuan kita semua, untuk kita semuanya turut andil bagian melakukan yang terbaik sebagai sumbangsih kita sebagai warga negara bagi tercapainya tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan di era kita adalah era yang tidak sama dengan pendahulu-pendahulu kita. Kalau mereka telah berjuang, mengangkat senjata, mempertaruhkan segalanya, bukan hanya mempertaruhkan harta, bukan hanya saja meninggalkan keluarga, tapi juga nyawa satu pun ini dipertaruhkan hanya untuk satu tujuan merdeka. Tapi tentu seperti yang di tema sampaikan tentang semangat 45. Nah, harapan kita memang kita bisa melanjutkan atau mewujudkan apa yang belum tercapai, apa yang sedang menjadi proses untuk tercapainya tujuan kita. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, seolah-olah kita ini tidak pernah belajar dari sejarah. Kita ini yang sering saya gambarkan, Indonesia ini luas, Indonesia ini indah, Indonesia ini juga kaya raya dengan berbagai macam kekayaan dan perbedaan. Tetapi tentu ini akan menjadi hal yang membanggakan dan membahagiakan apabila kita dapat menyikapi itu semuanya dengan bijak. Tapi akan menjadi hal yang sebaliknya apabila disikapi dengan tidak bijak, itu semuanya menjadi benih-benih perpecahan karena keanekaragaman, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, untuk menggambarkan itu, saya sering sampaikan, apa yang dimiliki negara lain kita juga punya. Tapi apa yang kita punya belum tentu dimiliki oleh negara lain. Nah, terkadang kalau kita melihat dari hal-hal yang terkadang sangat pribadi, prinsipil, urusan kita dengan Tuhan kita. Walaupun untuk beragama, beribadah itu dijamin oleh undang-undang, tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan, gesekan-gesekan, entah itu karena faktor keyakinan yang tidak sama ataupun hal-hal yang lainnya. Suku, adat, budaya yang sering terjadi benturan, gesekan, yang membuat ya akhirnya kita terbelalak. Kok bisa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi hal yang tidak sepatutnya terjadi ternyata bisa saja terjadi. Padahal kita ini tidak harus angkat senjata seperti halnya pendahulu-pendahulu kita. Tapi sekarang kita melanjutkan, kita mengisi, kita terus berproses untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Tapi karena permasalahan-permasalahan itu yang membuat kita itu menjadi tidak nyaman. Yang sekolah terganggu, yang kuliah terganggu, yang bekerja juga terganggu, yang berupaya untuk bisa melakukan yang mereka bisa juga terganggu. Karena ya konflik kepentingan-kepentingan. Nah, maka karena itu kalau tadi Romo Januri juga sampaikan bahwa ada musuh. Musuh itu bisa saja di luar diri kita, tapi musuh itu bisa juga ada di dalam diri kita. Musuh yang ada di luar bisa saja karena perbedaan pandangan, pendapat, pikiran, dan macam-macam yang ada di luar kita. Suku, adat, budaya,
bahasa dan lain sebagainya, agama, atau musuh yang ada di dalam diri. Di dalam Dhammapada, Buddha pernah menyampaikan tentang hal itu, bahwa penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan beribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran. Tetapi penakluk yang sesungguhnya, penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan diri sendiri. Dan saya ini sudah merasakan begitu susahnya mengalahkan, menaklukkan diri sendiri. Saya berusaha untuk mengikuti contoh teladan yang diberikan oleh Buddha. Bagaimana menjalani hidup supaya membawa manfaat sebesar-besarnya, memiliki keinginan sekecil-kecilnya, atau kalau bisa membebaskan diri dari keinginan, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan ini. Dan ternyata tidak gampang. Benar-benar tidak gampang. Mengalahkan diri sendiri tidak gampang. Kalau Pangeran Siddhartha tinggal di istana, semuanya ada karena beliau menjadi seorang putra mahkota yang dipersiapkan menjadi raja. Tentu memiliki segalanya, tapi beliau tinggalkan semua pada saat beliau mengetahui ada penderitaan hidup. Diawali karena adanya kelahiran, terjadi penuaan, sakit, dan mengalami kematian. Itu yang membuat akhirnya beliau meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Jadi seorang pangeran meninggalkan istana menjadi pertapa. Ini bukan hal yang gampang. Saya ini putra petani, kalau meninggalkan cangkul, sawah, ladang itu gampang. Ini putra mahkota meninggalkan semuanya. Dan itu tidak gampang. Ya, tapi beliau lakukan demi rasa kasih sayangnya kepada semua makhluk, bagaimana supaya kita ini bisa bebas dari penderitaan. Nah, setelah beliau bertapa sampai hampir beliau meninggal dunia karena berusaha mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri tadi. Karena penyiksaan diri hampir beliau meninggal dunia. Tapi pada saat beliau mengetahui jalan tengah yang membawa pada kebebasan, maka setelah beliau melewati jalan itu, beliau akhirnya mencapai kesempurnaan. Maka karena itu, Buddha pernah menyampaikan bahwa dari semua jalan, jalan tengah beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dan dari semua kebahagiaan, kesempurnaan adalah yang tertinggi. Jadi jalan tengah beruas 8 itu kayak roda di belakang saya. Itu biasanya rodanya adanya 8. Yang menyimpulkan seseorang apabila melalui jalan tengah beruas 8 ini bebas hambatan bisa sampai pada tujuan, yaitu kesempurnaan. Dari mulai memiliki pandangan hidup yang benar, memiliki pikiran yang benar, ucapan yang benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, konsentrasi yang benar, dan kesadaran yang benar. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang tertinggi. 4 kebenaran mulia itu dari kita mulai mengetahui tentang penderitaan dan mengetahui tentang apa yang menyebabkan kita menderita dan mengetahui akhir dari penderitaan dan mengetahui jalan menuju akhir pada penderitaan. Nah, itu adalah jalan tengah atau juga 4 kebenaran mulia. Dan dari semua kebahagiaan, kesempurnaan itu adalah yang tertinggi. Sempurna pikirannya, sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna mencapai kebebasan. Nah, kalau kita melihat dari kita belajar ajaran agama, ini kita sibuk bagaimana mencari pengikut. Sebenarnya bukan berebut pengikut, tapi berebut donasi, berebut kekayaan, berebut kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut. Sehingga perilaku kita jauh dari
apa yang diajarkan di dalam ajaran agama hanya karena ingin mendapatkan itu semua. Nah, maka karena itu perlunya untuk kita bagaimana dengan tepat untuk mampu mengalahkan, menaklukkan diri sendiri, mengikis nafsu kesenangan indriawi duniawi. Karena siapapun yang masih diperbudak oleh itu ya mau ngomong daki-daki sempurna kayak apapun ya hanya omongan doang. Padahal dirinya bergelut dengan dosa, bergelut dengan kotoran batin. Mampu membebaskan dirinya dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Coba kalau kita melihat orang belajar ajaran agama, kebenciannya bukan berkurang, tapi malah meningkat. Dan kalau diposting di media, komentarnya tambah semakin luar biasa. Jadi kayak orang menabur benih-benih penyakit kebencian. Dan itu di mana-mana ada, dengan mudah kita dapatkan. Orang belajar ajaran agama bukan tambah penuh cinta kasih, tapi malah penuh dengan kebencian. Orang belajar ajaran agama bukan kebencian, keserakahannya berkurang, tapi keserakahannya tambah meningkat. Dan itu menandakan bahwa ia diliputi oleh ketidaktahuan. Dia tidak tahu mana yang kebahagiaan dan mana yang kesenangan. Kadang kesenangan dianggap kebahagiaan dan kebahagiaan itu dianggap sebuah penderitaan yang membuat ya sampai kapanpun, sampai tua sekalipun kita tidak benar-benar memperoleh kebahagiaan. Sadarilah bahwa kita memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan bagi bangsa negara ini, dan mari kita memberikan sumbangsih bagi bangsa negara ini. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan sumbangsih yang baik, diam saja. Tapi kalau tidak bisa diam, mari kita berkarya. Mari kita melakukan yang terbaik yang kita bisa demi bangsa negara yang lebih baik, bagi Indonesia maju, bagi Indonesia jaya. Ini yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Salam saudara-saudara. Terima kasih Bante Tejo Puno pencerahannya. Sependapat dengan Romo Januari bahwa musuh terberat di dalam kita adalah diri kita. Sama seperti Bante disebutkan bahwa menaklukkan diri adalah yang paling susah. Tapi mari kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang bisa mengisi kemerdekaan yang telah dirintis oleh para pejuang kita. Paling tidak diam, saya setuju, Romo. Kalau tidak diam, berarti kita harus berkarya. Itulah yang harus kita lakukan untuk negara tercinta kita, Indonesia. Menanggap berikutnya dari tokoh agama Islam, saya persilakan Gus Buya Asofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wacitongtian. Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita dalam jagongan rutin Indonesia merayakan perbedaan setiap hari Senin pukul 19.17 hingga selesai. Yang pada kesempatan kali ini giliran dari Konghucu mengangkat tema apa yang seharusnya kita isi setelah kemerdekaan bangsa dan negara tercinta kita. Menurut perspektif Islam, yang paling
utama untuk dilakukan setelah kemerdekaan bangsa dan negara adalah kemerdekaan diri pribadi. Kemerdekaan diri pribadi dari penjajahan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela atau karakter-karakter yang tidak terpuji. Sebab yang menjadikan seseorang itu liar atau tak terarah, tidak stabil dan intoleran, sesungguhnya sebab utamanya karena tidak merdeka atau belum merdeka dari belenggu penjajahan dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Maka ancaman yang serius bagi tiap-tiap warga Indonesia adalah ancaman dari dalam dirinya sendiri, yaitu belum merdeka dari penjajahan hawa nafsunya. Karena ketika telah merdeka, ia akan menjadi insan yang diharapkan oleh pendiri bangsa, yang kemudian ditulis dalam 5 sila sebagai ideologi bangsa dan ideologi bernegara kita, ialah bersifat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa pemersatu yang senantiasa semangatnya itu ingin menyatukan elemen-elemen bangsa tanpa harus menduduki suatu jabatan di pemerintahan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan otomatis juga akan tumbuh dengan sendirinya. Begitupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua adalah buah yang otomatis akan dilakukan oleh setiap warga yang telah merdeka melawan penjajahan diri rendahnya sendiri. Telah merdeka melawan penjajahan egonya, penjajahan sifat-sifat tercelanya, penjajahan keinginan-keinginan hawa nafsu yang merusak dirinya sendiri, yang kemudian berakibat pada orang-orang di sekitarnya. Maka tidak ada kewajiban utama yang harus dilakukan oleh insan setelah kemerdekaan bangsa dan negara, melainkan sesegera mungkin harus memerdekakan diri dari belenggu penjajahan hawa nafsu dan egonya. Bisa diumpamakan bahwa egonya adalah Belandanya. Kemudian hawa nafsunya bisa disepertikan penjajah Inggris, Jepang, dan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang paling kuat dan paling lama adalah Belanda dalam diri, yaitu egosentris kita. Jika egosentrisnya telah ditundukkan dan diusir dari dalam dirinya, juga
penjajah Inggris, Jepang, Perancis, dan sekutu-sekutunya, niscaya jiwanya akan selaras dengan kitab suci yang diyakini kebenarannya, yang itu akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah berulang kali dijelaskan oleh para tokoh di perkumpulan Indonesia merayakan perbedaan ini. Karena siapapun yang telah selesai dengan dirinya akan pandai berterima kasih sebagai warga negara. Tentu akan dengan sukarela membantu mengisi kemerdekaan bangsa dan negara ini dengan hal-hal positif yang dia mampu menurut kemahiran dan keahliannya sendiri-sendiri. Bagi yang berkecimpung bidang pendidikan agama, kerohanian misalnya seperti tokoh-tokoh IMP, yang menyuarakan kebenaran yang tulus tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa kepentingan, dan tanpa lainnya. Karena disitulah posisi yang diduduki, maka akan mengajak setiap insan untuk melakukan ajaran agamanya sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan kitab sucinya masing-masing. Untuk itu di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya selaku tokoh Islam di perkumpulan Indonesia merayakan perbedaan ini mengajak umat Islam seluruhnya, mari kita amalkan isi Al-Quran dengan benar dan baik sesuai dengan contoh teladan yang telah diteladankan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang telah diteruskan oleh para pewaris sejati Nabi. Mereka semua bersifat rahmatan lil alamin, berakhlak mulia, dan berkeyakinan yang teguh bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari mencintai agama atau mencintai keyakinannya. Kemudian kita hendaknya menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Artinya tidak merasa paling benar atau lebih benar, kemudian inginnya dimengerti atau disetujui saja, tapi harus benar-benar memadukan semua ide atau pendapat dari semua kalangan untuk digodok, dipikirkan bersama, dicari titik temu dari semua pendapat atau ide yang terlontarkan. Dengan begitu kita disebut insan yang beradab, yang saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mementingkan egonya sendiri. Saya rasa
kearifan yang demikianlah yang dibutuhkan oleh bangsa kita yang besar ini guna menuju Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik dari segala sisinya, yang menjunjung tinggi moderasi beragama yang beberapa dekade belakangan ini didengung-dengungkan oleh Menteri Agama kita. Hingga sampai sekarang pun Menteri Agama masih mendengung-dengungkan dan mengajak semua warga untuk menjalani agama masing-masing dengan penuh toleransi dan saling menghargai, menjunjung tinggi perbedaan agama yang semuanya itu benar dan menjalani kebenaran yang sesungguhnya secara inti adalah sama, menuju kedamaian hakiki, kebahagiaan sejati, dan kemerdekaan dalam arti luas yang dampaknya akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya, bahwa saya petik dari apa yang disampaikan Bu ya adalah kita diwajibkan untuk mampu mengalahkan ego kita, ego dalam diri kita, untuk membebaskan kita dari segala hawa nafsu dan dari sifat-sifat yang terpuji, untuk mampu mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai. Baik, mungkin penanggap dari agama Kristen atau Katolik, ada yang ingin mewakili? Saya lihat sebenarnya ada teman kita Bapak Budi Santoso itu Pak yang dari Blitar, Pak Budi, oh, wakilan dari dari Katolik. agama Katolik ya. Katolik Pak Budi. Silakan Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Atau sambil menunggu Pak Budi, mungkin yang masih ada keperluan Sesi dari diskusi ya Pak. dari peserta ada yang ingin pertanyaan atau penanggap, saya persilakan. Ya Bapak Ibu Bisa di peserta kolom, online jika di kolom chat. pertanyaan bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Dan perlu saya sampaikan, mohon untuk mengisi absensi dan kuesioner diri yang sudah tertera di kolom chat ya Bapak Ibu. Karena setelah Zoom jagongan kita, beberapa peserta terkadang ada yang japri ke nomor admin untuk meminta link absensi. Di situ kita sudah tidak bisa memberikan link absensinya. Jadi khusus kita bagikan saat Zoom aja. Demikian informasi dari saya. Mungkin sambil menunggu tanggapan dari para peserta,
atau dari tokoh agama Kristen Pak Budi. Silakan Canglo Ibu Liang Kaspi untuk menanggapi atau ada tanggapan dari Canglo, silakan. Ya, ini mohon maaf Pak Junarto menyela. Ada seorang teman ini yang mengajukan pertanyaan. Ya, boleh saya bacakan ya Pak Junarto. Untuk pertanyaan untuk narasumber, eh, kemerdekaan Indonesia sudah diraih, tetapi realita yang ada di negara kita masih banyaknya kemiskinan dan juga ketertinggalan. Nah, bagaimana ini cara bagaimana bentuk perjuangan yang paling relevan untuk memajukan Indonesia? Ya, Baik, mungkin bisa langsung ke Ibu Dr. Liang Kaspi ya, Pak Junarto ya. ya, silakan Ibu Dokter Liang Kaspi. Ada pertanyaan dari peserta. Realita bahwa kita telah merdeka selama 80 tahun kurang lebih, tapi banyak kita jumpai banyak kemiskinan dan ketertinggalan yang bisa kita lihat. Nah, ditanyakan cara ataupun perjuangan apa yang paling relevan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Silakan, dokter. Menurut saya kita bersatu menghilangkan rasa serakah dari diri sendiri sehingga tidak ada kemiskinan. Semua berusaha dengan jujur dan baik. Itu menurut saya tidak ada saling mencurigai, kemudian kita kemiskinan ya kita saling berbagi, baik berbagi kemiskinan dalam ilmu atau kemiskinan dalam harta, kita saling berbagi, memberikan pengetahuan dan lain-lain. Demikian, makasih. Mungkin dari tokoh atau penanggap agama lain yang ingin Ya, menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tadi, bagaimana cara yang paling relevan untuk mengatasi realita bahwa kemiskinan dan ketertinggalan masih ada di negara kita tercinta walaupun sudah merdeka selama kurang lebih 80 tahun. Nah, tadi Dr. Liang Kaspe mengatakan bahwa rasa keserakahan diri harus kita kurangi dan mau berbagi pengetahuan kepada yang kurang mengetahui, berbagi ilmu maksudnya kayak gitu. Silakan mungkin dari Di Bante Teja mungkin Bante masih Teja ini ya. Puno, iya masih ada dari Bante, dari Pak Januari, dari Buya, silakan. Ya, Bante Teja masih di tempat. Oh, Pak Januri yang akan menanggapi terlebih dahulu. Baik, silakan Pak Januri. Ya monggo Pak Januari. Ya, terima kasih. Jadi begini, seperti yang sering disampaikan oleh Bante Tejo Puno,
Orang yang merasa miskin dan kekurangan adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di dalam wewarah kami, manusia ketika dilahirkan dan dititahkan ke dunia, di situ sudah membawa bekal, yaitu tertulis di kitab saya namanya naskah, melaksanakan naskahnya. Isinya naskah itu apa sih? Isinya naskah itu adalah dasar, sifat, jatah, taker, dan batas. Dasarnya murka, sifatnya kurang. Itulah yang dimiliki manusia. Taker atau takaran, mengenai rezekinya. Untuk mencari syarat hidup di dunia yang disebut apa? Sandang, pangan, dan papan. Itu Ya, mungkin bisa dengan Buya Asofa juga, ya Pak. besar dan kecilnya. Oh, Pak Januri sudah ya? Ya, tadi terpental sedikit. Oh, terpental. Ya, silakan dilanjut Pak Januri. Mohon maaf, saya kira sudah selesai. Jadi saya ulang lagi tadi yang tertinggal mengenai taker. Taker itu ukuran. Masing-masing manusia itu memiliki ukuran mengenai rezekinya itu sudah bawa dari sananya. Untuk membuktikan besar dan kecilnya ukuran yang kita miliki, maka wajib berusaha. Lalu, batas atau wates ya. Wates itu artinya adalah batasan kita hidup di dunia. Jadi, kalau kita mengacu atau menyalahkan tentang sistem ekonomi dan lain sebagainya, itu hanya sarana saja sebenarnya. Hanya sarana untuk membuktikan. Nyatane banyak orang yang mengeluh, banyak orang kelaparan, sepeda motor anyar-anyar berseliweran itu di jalan gimana? Repot kan? Nah, karena apa? Karena di sini ya seperti yang disering sampaikan oleh Bante itu, orang belum selesai dengan dirinya sendiri itu. Coba kalau kita selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak memiliki rasa apa? Iri, dengki, ya kan? Dan dengan keberuntungan orang lain. Nah, ini kalau di dalam bahasa ajaran kami disebut narimo, nerima. Nerima itu artinya apa? Tidak iri. Tidak iri dan tidak ingin memiliki kepada keberuntungan orang lain. Kan begitu. Lah wong aku nang kene sedina mangan rong dino hari besar ya ora nek ngerti, tapi aku meneng ae kok. Nah, karena apa ya? Karena tadi loh, dasarnya murka, sifatnya kurang. Sehingga apapun bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah tetap akan merasa kurang. Lah sebab apa? Sebab dia tidak apa itu istilahnya tidak menyadari talentanya yang dimiliki. Kan begitu. Masa kayak kepental terus, Kenapa, Tir? kepental sinyalnya. Lah, masa aku ki kuli mau iri dengan yang direktur. Kan begitu. Nah, maka di dalam ajaran kami itu mengatakan, apabila ada, pergunakanlah milikmu yang kamu miliki. Kalau enggak ada, ya diatur. Yang diatur apanya? Yang diatur adalah hatinya atau batinnya. Jadi selesailah dengan diri sendiri. Ya, sedikit tambahan dari saya. Salam semua saudara. Terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih, Romo Januari. Silakan, Buya.
Ya, terima kasih. Mengisi kemerdekaan adalah dengan peduli kasih yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tanda-tandanya adalah peduli terhadap nasib saudaranya sendiri atau nasib orang lain yang dirasa kurang beruntung. Tanda-tanda orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri alias merdeka adalah perhatian terhadap orang-orang yang lemah, kaum duafa, anak-anak yatim, fakir miskin, dan mereka-mereka yang butuh uluran tangan atau bantuan dari kita-kita yang telah merdeka. Maka tanda-tanda orang yang telah selesai dengan dirinya adalah membangun, misalnya membangun tempat di mana di situ menampung orang-orang yang fakir miskin, anak yatim untuk dibiayai, dididik, dianggap seperti anak sendiri atau saudara sendiri. Pastilah memperjuangkan nasib saudaranya sendiri, memberikan contoh teladan dan bantuan yang konkret untuk mengentaskan kemiskinan jiwanya atau kesulitan pikirannya dan keresahan, kerisauan, kegalauan hatinya. Karena jika belum bahagia, tidak mungkin seseorang bisa membahagiakan orang lain. Yang belum merdeka tidak akan mungkin bisa membantu memerdekakan orang lain. Yang belum selesai dengan dirinya sendiri tidaklah mungkin bisa membantu menyelesaikan urusan atau masalah orang lain. Maka jelas sekali pribadi-pribadi yang telah merdeka dan yang belum merdeka, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan yang masih berproses, itu sungguh tampak jelas. Seperti tokoh-tokoh di MP ini, tampak jelas pada pribadi mereka adalah insan-insan yang telah merdeka, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, mereka rela berbagi sebagian waktunya atau sebagian kesibukannya untuk mencerahkan dan membantu sebagaimana keahliannya, yaitu di bidang menasehati atau memberikan pencerahan dengan diiringi contoh teladan yang sesuai dengan ungkapan atau ucapan lisannya. Artinya tidak sekedar teori, tapi juga sesuai dengan praktek hidup yang diyakini kebenarannya. Untuk itu, tak bosan saya menyeru khususnya kepada saudara-saudara Muslim, mari kita tunjukkan pribadi Muhammadi kita, pribadi terpuji yang lebih mengedepankan orang lain, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri.
Karena dalam ajaran Islam, ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya ketika itu kita sedang menolong diri sendiri. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya ketika itu kita sedang membantu diri sendiri. Karena dalam tasawuf, kesimpulan akhirnya adalah semua makhluk sesungguhnya adalah kita. Atau kita adalah seluruh makhluk yang ada. Maka jika melihat makhluk yang butuh bantuan, otomatis tergerak dengan kesadaran penuh. Karena orang lain itu adalah diri kita, maka kita langsung tampil membantu atau menolong tanpa pamrih. Itu kalau tasawufnya sudah jalan, maka rasa peduli kasihnya akan terus menguat dan menguat sampai pada tingkat yang mungkin ia lakukan, yaitu mengorbankan diri dan apa yang dimilikinya untuk menyelamatkan dan membahagiakan orang lain. Semoga kita semua dengan aktif berdialog, berinteraksi, jagongan di IMP ini, kesadaran tiap-tiap kita semakin hari semakin lebih baik, dan kepedulian serta kasih kita semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita IMP ke depan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Sama seperti yang kami imani juga bahwa kalau diri kita tegak, bantulah orang lain tegak. Konsepnya hampir sama, semua dari kita. Saya juga lihat dari Romo Janeri juga sama. Ya. Bahwa setiap manusia mempunyai takaran, harus mau menerima akarnya yang sudah ada. Saya panggil sekali lagi penanggap dari agama Katolik, Pak Budi Santoso, sudah hadir. Atau Romo Banti Tejopuno mau menanggapi pertanyaan dari peserta tadi, cara kita yang paling realitas untuk perjuangan yang bagaimana perjuangan yang yang relevan gitu Pak. ya perjuangan yang relevan untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan. Meskipun kita sudah merdeka. Ya, betul. Ya, Bante Teja masih di Masih tempat di kah? sini. Kalau saya lihat di peserta list NIM-nya masih sudah live sepertinya Bante Teja. Oh iya, Ya, ya sudah betul. tidak ada ya Pak ya. Iya. Sudah ada. Ya, mungkin dari peserta yang lain bisa silakan jika Silakan dari peserta yang lain sebelum eh, kita kembali ke narasumber ya Pak untuk closing statement. ya betul untuk Oh, Pak Budi Santoso menjawab di kolom chat.
Terima kasih Pak Budi. Nggih, monggo. Padahal kita menunggu-menunggu nih Pak Budi, menunggu Pak Budi Ya Santoso. pengen on Kita cam. kangen suara dan on cam-nya dari Pak Budi Santoso ini. Yang dari mana? Blitar ya Pak ya. Ya, dari Blitar Tuh kelihatannya. pernah ke Blitar bertemu dengan beliau ini tim IMP ini. Sekali-sekali on cam loh Pak Budi. Ya bisa langsung kita ke sesi closing statement aja Pak Junarto ya. Baik, silakan Tidak Dokter ada Yasri. pertanyaan. Ya, di salah satu ayat kita mungkin saya tambahkan Ya, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi, tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi jangan pergi. Inilah mungkin salah satu ayat yang bisa mengimami kita semua bahwa kita diwajibkan untuk bela negara terhadap tanah yang kita cintai. Karena kita lahir dan mati di negara kita tercinta NKRI ini. Silakan saya persilakan dokter yang dokter yang Kaspe untuk closing statement. Terima kasih. Menurut saya, yuk kita bantu semua umat, semua warga negara Indonesia, bangsa, yuk kita bersatu memegang semangat, mencontoh semangat para pejuang untuk mempertahankan NKRI dan memajukan NKRI supaya lebih mempunyai nilai lebih daripada yang sekarang. Terima kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. salam Semangat. semua Salam saudara. Terima kasih Ibu Canglo Dr. Rewan Liang Kaspe atas pemaparannya pada malam hari ini menggugah jiwa-jiwa patriot kita untuk cinta tanah air dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita yang telah mencapai kemerdekaan 80 tahun silam. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih disampaikan kepada tokoh narasumber kita dengan Ibu Dr. Liang Kaspe yang sudah berbagi pengetahuan, wawasan, dan juga menyemangati kita semua untuk terus berjuang untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan negara kita tercinta Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Bapak Wense Junarto, sudah menyempatkan waktu membantu saya memandu diskusi kita, jagongan kita pada malam hari ini. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan kita di sini ada tokoh penanggap dengan dari Islam ada Buya Sofa, dari Buddha ada Bante Teja, dan juga ada dari Penghayat Pak Januri. Terima kasih kepada bapak-bapak tokoh kita yang senantiasa selalu menyediakan waktunya di waktu kesibukannya untuk selalu menambah ilmu buat kita semua di sini ya. Baik, Bapak Ibu, untuk peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner yang sudah tercantum di kolom chat untuk penerbitan e-sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu, mari kita sesuai dengan himbauan dari narasumber kita, mari kita bersama-sama bersatu, mari kita memperjuangkan kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan pribadi ya. Ini bisa kita tanya kepada diri kita sendiri. Misal ketika kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, apakah dada kita bergetar karena cinta tanah air atau sekadar kita ikut tradisi tanpa makna? Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa merasakannya dan yang bisa menjawabnya. Apakah kita benar-benar terasa ada getaran di dada ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu hanya sedikit contoh ya.
Hanya kita yang tahu bagaimana, sejauh mana rasa cinta kita terhadap negara kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup jagongan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun untuk malam hari ini. Ya, siap ya Pak Junarto dan Bapak Ibu yang lain. Jangan Pak, ini lupa harus siap bilang, pantun ini kita ya. jangan lupa bilang cak Cakep. gitu ya Pak. Baik, satu bait aja nih ya buat malam hari ini nih. Bangun negeri penuh harapan, ilmu dan Cakep. ilmu dan akhlak jadi senjata. Merdeka Cakep. kini bukan lagi peperangan, tapi karya inovatif dan kerja tulus untuk bangsa tercinta. Ya, itulah tadi Cakep. pantun dari saya untuk malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kita semua. Sampai jumpa di Senin mendatang.